Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi perkenalkan nama saya dan Ruksana Fahmida dengan NIM G002401 dari kelompok A5. Nah, jadi pada kali ini saya ingin mempresentasikan laporan praktikum anatomi pada blok 21 yaitu tentang genitopaurotika dan reproduktif. Oke. Sebelumnya kita bakal masuk ke soalnya dulu. Jadi nomor pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Lalu next, nomor kedua itu adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organ genitalia feminina eksterna. Dan lalu nomor tiga ada jelaskan anatomi ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Oke, kita bakal lanjut ke jawaban laporan praktikum di blok ini. Nah, kita mulai. Di nomor satu, jadi kita bakal memulai dari mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, sebelumnya kita kan tahu nih tentang ereksi dan ejakulasi. Nah, ereksi kan singkatnya itu menegangnya. Nah, sementara ejakulasi itu adalah. Nah, ereksi itu adalah peristiwa mengerasnya penis yang merupakan vaskular dan dikendalikan oleh SSO, parasimpatik. Nah, reseptor yang berperan dalam mekanisme ereksi ini adalah reseptor aferen juga, yaitu nervus dorsalis penis, yang dia tuh merupakan sensibilitas. Nah, terus nanti itu reseptor aferennya, yaitu nervus dorsalis penis, itu bakal menuju sentrum, yaitu segmen sakralis 2 dan 4, sampai 4. Nah, jadi mekanisme ereksi ini dia itu dikendalikan oleh segmen sakralis 2 sampai 4 karena dia itu parasimpatik gitu. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke mekanisme ereksi. Nah, eferennya dikendalikan oleh nervi erigentus yang merupakan nervi itu adalah serabut parasimpatis sehingga memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis dan dia tuh bakal dilatasi arteri iliacenae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae atau ruangan dalam ini sehingga tunika albugenia itu teregang dan vena-vena yang menembus tunika terjepit. Nah, jadi karena itu ini seperti ini. Nah, dengan cara mekanisme ini itu aliran itu bakal keluar dari jaringan erektil itu bakal dihambat sehingga tekanan internalnya itu meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan seperti ini. Nah, karena itu panjang diameter penis bertambah besar dan itulah yang disebut oleh ereksi. Karena itu namanya adalah mengerasnya penis gitu. Oke. Selanjutnya kita bakal lanjut ke mekanisme ejakulasi. Nah, ejakulasi sendiri dia itu adalah pelepasan semen yang kuat dari uretra. Yang dia itu ada di luar terjadi setelah rangsangan seksual yang memadai atau dia itu singkatnya karena simpatik. Nah, simpatik di sini itu menggunakan apa tuh namanya? Kalau tadi sakral sekarang lumbal 1 sampai 3 gitu. Kan tadi kan parasimpatis kalau ereksi. Nah, kalau ejakulasi dia tuh simpatik. Pokok ingat salah satunya bisa. Nah, ejakulasi sendiri dia tuh dibagi jadi 2 tahap, yaitu ada emisi. Nah, yang kedua tetap ejakulasi. Nah, di emisi itu substansi ejakulasi itu dari OGM interna. Substansinya itu cairan segmen ya. Dia tuh dari OGM interna menuju uretra. Jadi dia itu masuk masuk ke uretra. Nah, uretranya itu adalah ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Nah, sementara ejakulasi sendiri pada mekanisme ejakulasi ini, dia tuh substansi atau cairan semen itu ejakulasi itu keluar dari OW atau ostium urethra extern. Nah, mekanisme ejakulasi masih tetap, jadi dia itu reseptornya tuh apa aja? Ada kulit, ada gland penis, itu deferen, yang penuh eferen oleh nervus pudendus syndrome itu akan bawa rangsang menuju segmen lumbal 1 sampai 3 efektor. Nah, tadi kan sudah dinotis dia itu menggunakan segmen lumbalis 1 sampai 3. Nah, pada proses emisi, dinding ductus deferens awalnya itu kontraksi kan, kemudian otot kelenjar vesikalis dan bola tragus itu bakal kontraksi juga, terus sphincter vesikal urinaria itu bakal ikut kontraksi. Nah, sehingga ejakulasi ini bakal menyebabkan kontraksi di arteri iliacenae
bisa mengalirkan darah ke vena dan ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischia cavernosus. Sehingga nanti itu ada dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari ureter. Oke, kita bakal lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, jelaskan secara runtut anatomi dari organ genitalia feminina eksternal. Nah, anatomi dari organ genitalia femina eksterna. Kita bakal masuk langsung ke eksterna karena diminta eksterna. Sebelumnya ini adalah gambarnya. Ini kan ini pubis. Nah, kalau rambutnya itu disebut pubes. Terus ini adalah preputum clitoris. Ini yang tepatnya di sini. Di sininya. Kemudian di sini ada frenulum clitoridis. Dia itu kayak apa ya? Ini gitu. Kemudian di tengah-tengah di dekatnya preputium itu adalah gland clitoridis. Terus di sini ada ostium ureter sternum atau yang biasa kita singkat OW. Nah, ini ada glandula vestibular major. Terus di sini bawah lagi ada vestibulum vaginae, ini sempat keluar di pretest. Ini ada commissura labium posterior. Nah, ini himen. Himen itu nanti tuh bakal ada beda-beda bentuknya. Nanti kita bakal bahas juga. Ini ada ostium vaginae. Terus ini ada labium minus pudendi. Nah, kalau majus itu yang lebih lebar. Minus yang lebih sempit. Terus ini ada commissura labium anterior. Ini commissura. Oke. Nah, oke kita bakal lanjut. Langsung aja. Nah, dari mohon pubis. Mohon pubis atau ini dia tuh area kulit yang menonjol yang menutupi simpisis osis pubis. Ini kan simpisis osis pubis kan. Nah, yaitu ditutupi oleh mohon pubis. Nah, ditutupinya oleh apa? Pubes. Jadi kalau ini mohon pubis yang nutupi siapa? Itu pubes. Pubes itu atau biasa kita sebut rambut apa ya? Rambut kemaluan gitu. Nah, terus ada klitoris. Nah, klitoris itu organ erektil. Nah, klitoris ini kan gland klitoridis kan. Nah, kalau klitoris dia itu homolognya sama gland penis pada pria. Terus ada labia majora. Labia majora itu dia itu pelipatan kulit yang menonjol yang bentang ke arah caudodorsal dari mohon pubis. Nah, homolognya adalah dengan skrotum pria. Ke arah anterior dan posterior labia major itu bakal dexter sinister itu akan saling berbentuk membentuk commissura labiarum anterior posterior nih commissura. Jadi ketika ini labia majority ini ini bakal bentuk commissura labium anterior antara ini dan ini dia tuh bakal bentuk commissura labium anterior. Sementara kalau misal ini juga posterior juga kan anterior at posterior. Oke lanjut. Sekarang ke labia minora atau yang ini labia minora. Nah, labia minora itu merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak. Kan ini beda kan antara yang di bagian sini sama bagian sini. Ini kan ke lebih pipih gitu. Nah, terus terletak di antara kedua labia majora, ini kan kanan kiri. Nah, labia minora itu membatasi bagian lateral dari OW, nih dari OW dan orficum vaginae. Orficum vaginae. Dan dia itu pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labium minora dextra sinistra akan berhubung membentuk frenulum labium pudendi atau fauci. Jadi dia itu ini yang sudah pubertas, dia itu bakal membentuk frenulum labium pudendi. Labium pudendi. Jadi ketika kita sudah pubertas, ini antara kanan kiri itu bakal bentuk frenulum ini kayak apa ya lubangnya gitu. Kemudian bakal lanjut next. Nah, ke arah anterior di labium ini masih labium minora itu terbagi lagi jadi lapisan atas sama bawah. Nah, kalau atas dia itu kan di atas klitoris itu bakal bentuk pelipatan yang saling bertemu bentuk tutup dari klitoridis disebut preputium clitoridis. Nanti bakal nutup gitu. Nih, preputium clitoridis. Dia bakal kan antara ini sama ini kan, dia bakal nutup kalau yang atas. Nah, sementara kalau yang bagian bawahnya ini disebut frenulum clitoridis atau yang ini. Ini frenulum clitoridis. Oke. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke vestibulum. Vestibulum bisa juga disebut celah. Nah, vestibulum sendiri itu adalah ruang di labium minus
Dan nanti itu dia itu bakal jadi muara ostium uretra, ostium vaginale, dan juga ductus glandula vestibularis major dan minor. Nah, glandula vestibular major dia tuh lanjut ini beda lagi ya maksudnya. Terus ada glandula vestibular major ini yang ini. Nah, dia tuh glandula atau biasa disebut dengan glandula Bartholin. Glandula itu homolog kalau pada pria tuh homolog dengan glandula bulbo uretralis. Terus pada pria, setiap glandula itu bakal punya ductus yang bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Ini nanti dia tuh bakal punya ductus. Nah, ini ada gambarnya biar kayak lebih kita tahu. Nah, ini kan ini Montupies. Terus ini kan labia commissura. Yang tadi dia itu merupakan pertemuan. Terus ini ada labia majus. Dia tuh kayak lebih berma gitu. Kalau minus itu kan dia kan lebih tipis, kayak lipatan yang lebih tipis pipi gitu. Terus ini vestibulum vagina. Ini frenulum of labia. Terus ini anus ya. Ini vagina alficum. Ini uretra externa. Ini frenulum of clitoris. Di gland clitoris dan terus. Oke, kita bakal lanjut himan. Nah, tadi kan di himan udah cepat dinotis kan di sini. Ini kan ada himan kan. Nih, ini ada himan. Nah, kita bakal bahas. Jadi himan tuh punya beda-beda bentuk. Ada anular, ada septat, ada cribriform himen, ada parous. Nah, kalau anular, dia itu cuma ada satu lubang. Ada satu lubang aja. Nah, ini disebut anular himen. Tapi kalau ada dua, ada pembatasnya namanya septat himen. Terus kalau dia kayak apa ya? Titik-titik gitu kayak apa ya namanya kayak bolong-bolong gitu itu cribriform himen. Nah, kalau dia tuh luas banget, gede, itu namanya porous himen. Tapi ada loh ternyata himen yang dia tuh gak ada lubangnya gitu. Namanya adalah himen imperforata. Jadi dia tuh gak punya lubang. Sehingga nanti itu ketika haid, jadi ketika mens, dia tuh nggak bisa keluar. Nah, terus ada ketika himen telah ruptur, itu bakal ada penonjolan kecil-kecil dan letak di vagina. Sini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan deh. Nanti ada penonjolan kecil-kecil yang terletak di vagina. Disebutnya apa? Karantula hymenalis. Oke. Nah, kita bakal lanjut ke vaskularisasi dan inervasinya. Jadi, di vaskularisasinya dari vaskularisasi dulu. Nah, vaskularisasi dari apa namanya? OGF externa pada perempuan itu dari arteri pudenda interna. Yang dia itu nanti muaranya ke arteri perennialis, bulbo vestibularis, dorsalis clitoridis, dan femoralis profunda. Kemudian venanya itu adalah vena pudenda externa yang nanti muaranya ke vena sapena magna. Terus kalau ada lagi vena dorsalis, clitoridis profunda, dia itu nanti muaranya ke vena pudenda interna. Terus ada vena dorsalis clitoridis superficialis yang dia tuh muaranya nanti ke vena sapena magna. Terus ada inervasi, inervasinya sendiri itu ada nervus cavernosi clitoridis atau spanyicipal vici. Nah, nanti itu bakal yang menyebabkan ereksi kan tadi. Terus ada nervus pudendus yang dia tuh merupakan somatosensory gitu. Oke, kita bakal next lanjut ke nomor 3. Jadi kita bakal jelasin anatomi ren serta vaskularisasi dan inervasinya dan tahapannya juga. Nah, pertama-tama dari ren ini gambar ginjal ya, ini ginjal yang bagian dalam. Nah, ginjal itu fungsinya apa? Ginjal itu kan sepengetahuan kita untuk menyaring darah, jelas. Biar zat-zat yang kayak berbahaya itu bisa disaring dan tidak membahayakan tubuh kita sehingga nanti bisa dikeluarkan juga itu lewat ginjal juga gitu. Nah, ginjal itu mengeluarkannya dalam bentuk urin atau biasa ekspresinya disebut dengan uret, dengan dibentuk urin. Terus dia itu selain itu ginjal untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, asam basa darah, kemudian juga untuk fungsi endokrin seperti eritropoietin, enzim renin, dan kalsitriol. Kemudian kita bakal lanjut ke anatomi ginjal. Ini posisi ginjal. Jadi ginjal itu di sebelah mana? Di sini, ginjal itu di sebelah sini. Nah, jadi FYI, ginjal itu merupakan organ retroperitoneal. Nah, kemudian jadi kayak ada tuh ketul gitu. Terus ini terletaknya pada posterior abdomen. Ini kan kelihatan kan? Ya di posterior abdomen. Terus terdapat glandula adrenal di polos superiornya. Terus Rendexter itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya lobus hepatis pendesakan dari lobus hepatis dextra.
Ini kan hepar kan di sini. Nah, karena itu dia tuh bagian kanannya itu lebih, maaf salah, ini hepar, bagian sini dia tuh lebih pendek kan, ini berbeda dari ini karena ini pendesakan dari hepar. Terus dan sinisternya itu dia tuh setinggi bagian superior VTH 12 atau Costa 9, Costa 11 nih, Costa 11 sampai inferior VL3. Inferior VL3. Nah, saat respirasi kedua rem tuh turun sekitar 2,5 cm. Nah, kemudian di bagian ren atau ginjal, dia tuh ada lapisan-lapisannya masing-masing. Nah, karena dia itu kan tetraperitoneal kan, dia itu kan di posterior peritoneum. Nah, kemudian dia itu ada pelindungnya, ini urutannya dari luar. Ini ada pertama ada pararenal, pararenal itu yang ini pararenal fat. Kemudian ada fascia renalis, ini fascia renalis ini, nih. Kemudian ada perirenal, bedakan pararenal sama renal. Jadi pararenal dulu, kemudian perirenal fat. Ini jaringan lemak ya. Ini kan kalau tadi di bagian sini, sekarang di bagian sini. Kemudian ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa itu ini. Oke. Nah, kemudian ini lapisan bungkus piksatoren. Ini dengan istilah-istilah juga. Nah, jadi lapisan bungkus kapsul fibrosa, dia itu meliputi ren itu langsung melekat erat pada permukaan luar ren. Nah, perirenal fat. Ini dari kapsul fibrosa ini ada dalam ya. Nah, kapsul fibrosa ini kan ada dalam kan. Nah, kemudian dari perirenal fat dia kan lemak. Lemak yang dia itu merupakan meliputi kapsul fibrosa dan dia itu udara tuh bakal masuk keluaran. Kemudian ada fascia renalis. Fascia renalis itu lapisan membranosa yang terletak di luar perineal vatren dan glandula suprarenalis. Dia itu berfungsinya untuk membungkus ren, glandula adrenal bagian depan yang disebut dengan fascia gerota. Kemudian ada pararenal fat. Pararenal fat itu lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral ren. Kemudian ada fixator atau penyongkongnya. Jadi pertama ada fascia renalis yang dia itu lapisan membranosa. Terus ada arteri vena renalis. Kemudian ada corpus adiposum, yaitu meliputi pararenal dan perineal fat. Nah, jadi mereka itu terutama corpus adiposum itu bakal fiksasi ginjal saat bernapas. Nah, bila lapisan ini berkurang secara drastis, misal pada anoreksia, maka ginjal tuh dapat turun. Jadi, ketika lapisan ini berkurang secara drastis, contohnya pada kasus anoreksia, ginjal ini dapat turun atau mengalami neprotosis. Sehingga nanti itu bakal mengalami rotasi, ureternya bakal tertekuk, sehingga aliran urin itu bakal terhambat. Nama penyakitnya aliran urin terhambat adalah hidronefrosis gitu. Nah, sekarang topografi ren. Jadi, ren itu ada topografinya. Ini panjang. Jadi kan dimulai dari fascia anterior ren dextra. Itu bakal berhubungan di beberapa struktur kan. Nah, yang terpisah nanti dari ren, suatu lapisan peritoneum dan lainnya. Nanti ada polus superior. Polus superior tuh nanti itu sama glandula suprarenales. Terus ada polus inferior. Lalu sisi lateralnya berhadapan dengan polus coli dextra, sisi medial dengan estium tendon interperitoneum. Kemudian di antara ran sinistra itu juga bakal berhubungan beberapa struktur, diantaranya dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lain yang berkontak dengan ren. Terus nanti sebagian kecil polus superior, sisi medial itu bakal tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Terus di sisi bagian polus superior itu bakal tertutup gaster, intraperitoneal ganglion. Kemudian bergeser ke inferior, dia tuh pankreasnya itu bakal terletak di retroperitoneal kan, menutup bagian tengah ren. Terus di bagian lateral, dia tuh bakal ada sejumlah bawaan ren oleh flexor coli sinistra dan permukaan colon descension dan di sisi medialnya oleh sebagian jejunum yang terletak di intraperitoneal. Terusnya masih topografi. Nah, di bagian posterior atau belakang di ren dextra atau sinistra, nah dia tuh bakal berhubungan dengan struktur gambar. Nah, di superior terdapat diafragma dan di inferior dari arah medial lateral itu ada musculus psoas major, musculus quadratus lumbarum, dan musculus transversus abdominis.
Terus ada polus inferior, Rendex 1 berada di anterior costa 12, sedangkan Ren sinister itu anterior costa 11-12. Jadi, dia tuh lebih tepatnya di Relcasus diaphragmaticus, dengan demikian terbentang di posterior Ren. Kemudian melewati sisi posterior Ren adalah fasa dan nervus subcostales, dan nervus ilioinguinalis, dan nervus iliopogastricus. Kemudian kita bakal masuk ke struktur eksterna. Jadi di Ren itu ada struktur eksterna kan, dia itu meliputi fasies, polus, sama margo. Nah, fasies ini jadi dibagi jadi depan sama belakang, yaitu anterior dan posterior. Terus kalau polus atau ekstremitas, dia itu dibagi dengan superior sama inferior. Superior itu atau disebut carniales, dia itu bakal berhubungan langsung dengan glandula suprarinalis. Terus kalau inferior atau caudalis, dia tuh di bagian bawahnya. Terus kalau Margo, dia tuh lateral, dia tuh berbentuk convex atau cembung nih, lateral, convex atau cembung. Terus kalau medial, dia tuh lebih cekung, medial dia tuh lebih cekung. Nanti itu bakal berisi hilus renalis, yang berisi anteriornya ada vena renalis, terus ada medianya ada arteri renalis, kemudian posteriornya ada pelvis renalis. Nah, jadi fasies kan anterior sama posterior, depan sama belakang. Terus kalau polus itu ada superior sama inferior. Terus kalau margo ada lateral sama medial. Nah, kemudian kita bakal masuk ke struktur interna. Di struktur interna atau bagian dalamnya, ketika ginjal ini dipotong, dibelah gitu. Nah, itu bakal kayak gini. Jadi ada macam-macam. Pertama ada korteks renalis, dan lagi bagiannya ada korteks sama medula. Nah, di korteks renal nih, korteks renal, dia itu dibagi lagi ada kolumna renalis seperti ini, sama ada arcus corticalis. Nah, kolumna renal seperti ini tuh dia tuh antara struktur piramidalis renalis. Jadi mana ya? Kolumna renalis seperti ini. Nih, kolumna renal. Jadi antara piramid-piramid ini. Terus kalau arcus verticalis dia itu lengkungan yang bakal menghubungkan. Terus ada medulla renalis, di medulla renalis itu ada piramid renalis yang dia itu berbentuk konus. Dia itu berbentuk konus. Terus ada papilla renalis, dia itu apex medulla renalis. Terus ada foramina papillaria, itu lubang di ujung renalis. Terus ada calyx minor, yang dia tuh nanti terhubung. Terus ada calyx major, pelvis renalis, sama sinus renalis. Jadi ini kita tunjukin satu-satu. Ini calyx minor. Kalau calyx major itu bagian sini. Nah, ini calyx major. Dia tuh lebih banyak gitu nanti hubungannya. Terus ada pelvis renalis. Pelvis renalis ini dia tuh akan menghubungkan nanti dekat dengan ureter. Terus sinus renalis tuh pelebaran hilus. Mana yang nggak kelihatan ya? Sinus renalis. Nih, sinus renalis. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ke arah aliran urin pada tubulus renalis. Jadi awalnya tuh kan ke nefron kan, nefron, kemudian ke tubulus proksimal atau tubulus kontaktus proksimal, kemudian ada tubulus descendens atau di ansa Henle di lengkungannya itu. Terus ada medula yang bentuk lengkung nih, mau tadi ini belum lengkungan ya, terus ini baru lengkungan. Terus ada di tubus ascendens ansa Henle, kemudian lanjut ke tubus collectivus distal, kemudian ductus collectivus, kemudian lanjut lagi ke papilla renalis, terus calyx minor, calyx major, renal ureter. Jadi ini bisa gak ya lewat sih? Ini kurang gede. Pokok intinya itu nanti itu kan gini. Sret. Ini kan pelvis minor terus ureter. Calyx minor, calyx minor. Jadi kayak dari sini, tapi ini nggak kelihatan tubus-tubusnya sini. Terus berjalan, seret, gitu, gitu. Kemudian kita bakal lanjut vaskularisasi dan inervasinya. Nah, vaskularisasi, jadi vaskularisasinya itu oleh vasa arteriosa yang nanti bakal menuju ke ren, yaitu ada arteri renalis dan vena renalis. Nah, kalau vena renalis dia tuh bakal keluar dari hilus dan kemudian menjadi vena cava inferior. Terus kalau inervasinya itu ada plexus renalis, yang plexus renalis itu adalah somatic afferentnya adalah nervis planici thoracici, terus simpatisnya adalah nervus planicus major et
fus spinatus minor, terus parasimpatisnya nervus vagus. Kemudian ada plexus renalis, yaitu berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, drainase limpatiki masing-masing ren itu bakal bermuara ke nodi lateralis atau lumbalis di sisi pangkal arteria renalis. Aduh, belum. Nah, ini bakal vaskularisasinya. Nah, ini tulisanku belum hapus. Nah, ini vaskularisasinya itu ada aorta abdominalis, kemudian ke renal, kemudian ini segmen ya, ini segmen, kemudian ke lobaris, kemudian ke interlobar arteri, lanjut ke arteri arcuata, terus arteri interlobular, terus aferen, glomerulus, aferen. Kemudian nanti bakal ke sini tuh bakal lanjut oleh vena. Oke, gitu. Nanti endingnya ini kan dari aorta abdominalis. Nah, ini tutup vena cava inferior. Ini kan endingnya akan di ke vena cava inferior. Oke, ini ya tadi ya kan ada lengkung Henle gitu. Jadi ke TKP, terus lengkung Henle, terus kayak gitu. Oke, selesai. Baik, sekian. Terima kasih. Saya dan Ruksana Famida. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.